Bab 2301. Apa? Ziu mendengar bahwa kakek menyuruhnya untuk tidak melihat lagi, dan bertanya dengan tidak mengerti, "Kakek, kenapa?" Elijah berkata dengan samar, "Tidak ada gunanya bagimu untuk terus mencari, jadi lebih baik lupakan saja." Ziu mengerutkan kening dan berkata dengan sangat gigih, "Kakek, yang saya cari adalah penyelamat dan saudara laki-laki saya. Dia menyelamatkan hidup kita. Jadi saya akan tetap mencarinya, bahkan jika saya tidak dapat menemukannya, saya juga tidak akan menyerah." Elia sedikit cemas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukan apakah kamu dapat menemukannya atau apakah kamu tidak dapat menemukannya? Ini adalah pertanyaan tentang keselamatan masa depanmu sendiri." Ziu bertanya dengan curiga, "Masa depanku aman? Apa hubungannya ini dengan masa depan saya?" Elijah berkata dengan serius, "Tuan Qinghua berkata, kau sedang berkonflik dengan takdirnya, dan takdirnya jauh lebih sulit dan lebih tinggi darimu, jadi tidak apa-apa jika kau tidak menemukannya. Begitu Anda menemukannya, itu seperti ngengat lawan apinya, kaulah yang terluka pada akhirnya." Ziu segera membalas, "Kakek, saya tidak bermaksud apapun untuk menargetkan orang tua Anda, tapi saya pikir apa yang Guru Qinghua katakan adalah omong kosong." Saat dia berkata, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu, "Dermawan saya menyelamatkan hidup saya. Jika benar bahwa Guru Qinghua berkata, saya adalah ngengat dan dia adalah api yang berkobar, lalu mengapa saya tidak dibakar sampai mati olehnya? Sebaliknya dia menyelamatkan saya. Saya melihat Guru Qinghua hanya membicarakannya." Elijah menghela nafas dan berkata, "Hei, bagaimana Anda bisa mengubah takdir? Memang benar dia menyelamatkanmu, tapi itu sebelumnya. Master Qinghua menghitung untukmu, ini adalah masa depan." Ziu membalas tanpa ragu-ragu, "Saya tidak peduli tentang apa yang tidak akan datang di masa depan. Saya hanya tahu bahwa dia menyelamatkan hidup saya. Saya ingin menemukan dia dan berterima kasih padanya secara langsung. Sesederhana itu, meskipun aku dan dia benar-benar mati. Tidak masalah jika Anda berkonflik, masalah besarnya adalah saya akan mengembalikan hidup ini kepadanya." Elia jarang menegur, "Gadis kecil, jangan bicara omong kosong di sini. Apa yang Guru Qinghua katakan bukanlah lelucon, Anda harus mendengarkan." Ziu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Ini semua adalah tahayul feodal palsu, aku tidak mendengarkan." Liona berkata dengan wajah serius, "Gadis kecil, gosip tentang kitab perubahan adalah kebijaksanaan tertinggi para leluhur. Itu sama sekali bukan tahayul feodal. Selain itu, Master Qinghua adalah Master Feng Shui paling terkenal di dunia." "Iya. Lagi pula," Liona juga mengatakan dengan sangat khusyuk, "menurut saya, kamu tidak ingin terus mencari lagi, berhenti di sini." Ziu cemas dan berkata dengan mata merah, "Bu, mengapa Anda percaya pada hal-hal ini? Kamu juga lulusan universitas bergengsi, kamu harus percaya pada sains." Liona berkata dengan sangat serius, "Gadis kecil, bagaimana kamu tahu bahwa gosip Yijing bukanlah sains?" Ziu berseru, "Itu semua hanya sekumpulan tahayul feodal. Ilmu apa yang ada di sana? Jika ada dasar, mengapa tidak memberitahu saya secara langsung, di mana saya dapat menemukan dermawan saya? Dia baru saja memberitahuku tentang takdir. Saya tidak ingin percaya pada hal-hal seperti itu." Liona dengan sungguh-sungguh berkata, "Kitab perubahan dan gosip adalah seperangkat filosofi yang diperoleh orang-orang kuno setelah bertahun-tahun mengamati, mempelajari, dan meringkas alam semesta, semua hal, bintang dan laut. Bahkan bisa dikatakan sebagai sains. Pernahkah Anda berpikir tentang mengapa Maya dapat menghitung secara akurat setiap gerhana matahari di abad ke-21 lebih dari 3,000 tahun yang lalu?" Bab 2302. Yang lebih hebat lagi adalah kalender yang mereka hitung hampir persis sama dengan undang-undang yang dihitung oleh sains modern. Kesalahannya bahkan sekecil setiap 5.000 tahun, hanya tinggal 1 hari lagi. Apakah menurut Anda ini juga tahayul feodal? Ziu tiba-tiba tidak tahu bagaimana membantahnya, jadi dia hanya bisa membuat pernyataan yang kuat, "Tidak ada dasar yang sebenarnya untuk hal semacam ini, dan aku pasti tidak akan mempercayainya." Liona mendesah saat ini dan berkata dengan nada serius, "Ketika generasi kami masih muda, kami memiliki pemahaman yang relatif objektif tentang budaya Timur dan Barat. Kami tidak pernah begitu saja percaya bahwa Barat lebih baik atau Timur lebih baik, tetapi lihatlah masalah dengan perspektif objektif dan dialektis,
tetapi dengan generasi anak-anak Anda yang lahir di tahun 90-an dan bahkan setelah angka 0, budaya Barat mulai mengambil kendali penuh. Anda percaya pada sains dan internet, tetapi Anda tidak percaya pada esensi nenek moyang Anda selama ribuan tahun, dan secara bertahap menempatkan hal-hal yang ditinggalkan oleh nenek moyang Anda ke dalam kategori tahayul feodal lama. Ini sendiri adalah sejenis ketidaktahuan. Perwujudan. Zhiu membalas dengan beberapa ketidakpuasan, menurut leluhur tua, apakah segala sesuatu memiliki apa yang disebut takdir? Apakah yang saya makan hari ini dan kemana saya pergi sudah ditakdirkan untuk waktu yang lama? Leona berkata dengan serius, kamu mengira bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak memiliki takdir, dan semuanya adalah takdirku, tapi aku tidak dapat menahannya, tetapi pernahkah kamu memikirkannya, sekecil kerikil? Sebesar seluruh alam semesta, menggunakan seperangkat aturan sendiri untuk melanjutkan. Semakin Anda melihat operasi dunia, semakin takdirnya tidak dapat diubah. Zhiu segera bertanya, Bu, katakan padaku, berapa umur kerikil? Ia mungkin tinggal di gurun, menjadi anggota ribuan kerikil, atau tenggelam ke sungai, atau terbawa ke laut melalui sungai. Ini lebih mungkin dibuat menjadi potongan kaca oleh manusia dan dicampur menjadi potongan beton oleh manusia. Apakah takdir dihitung untuk setiap kerikil? Leona menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa takdir harus dilihat dari perspektif makro, dan tidak boleh dilihat dari perspektif mikro. Jika Anda menggunakan perspektif mikroskopis, Anda akan merasa bahwa kerikil sangat kecil dan tidak layak untuk disebutkan. Ada begitu banyak kerikil di dunia, dan tidak mungkin merencanakan takdir yang berbeda untuk setiap kerikil. Tapi tahukah kamu berapa banyak bintang yang seperti matahari di alam semesta? Zhiu tampak kosong. Leona berkata dengan sungguh-sungguh, gadis kecil, jika kamu melihatnya dari pandangan mikroskopis, kamu selalu merasa bahwa kerikil terlalu kecil untuk disebutkan, tetapi jika kamu melihatnya dari pandangan makroskopis, kamu akan menemukan bahwa meskipun seluruh bumi, di seluruh alam semesta, itu seperti kerikil, bahkan tidak sebagus kerikil. Lagi pula, Leona melanjutkan, bukankah kalian anak muda suka bicara tentang sains? Kemudian saya dapat memberitahu Anda bahwa ada sekitar 2 triliun galaksi dalam rentang yang dapat diamati dan rentang spekulasi terdidik di alam semesta. Anda dapat mendengar dengan jelas, itu 2 triliun. Dan setiap galaksi memiliki setidaknya ratusan miliar atau bahkan triliunan bintang. Matahari hanyalah salah satu dari ratusan miliar bintang di Bima Sakti. Di seluruh galaksi, matahari begitu biasa sehingga tidak bisa menjadi luar biasa. Di seluruh alam semesta, matahari tidak sebagus kerikil di bumi. Bintang-bintang di alam semesta seperti matahari bertambah lebih banyak daripada kerikil di bumi, tapi menurut Anda ada terlalu banyak kerikil, jadi kerikil kecil tidak layak untuk kehidupan. Lalu saya bertanya kepada Anda, satu lebih banyak sebuah bintang yang 100 kali lebih besar dari bumi hanyalah sebuah kerikil kosmik di alam semesta. Apakah itu layak untuk hidup? Kata-kata Leona membuat Zhiu seolah tersambar petir, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah menggunakan perspektif seperti itu untuk memahami seluruh dunia. Dia hanya mencoba untuk memikirkan tentang seluruh alam semesta makro dalam pikirannya, dan dia segera merasakan ketidaktahuan dan ketidaktahuannya. Jika matahari hanyalah kerikil di alam semesta, maka bumi hanya bisa dihitung sebagai debu kosmik. Jika manusia begitu kecil sehingga mereka perlu hidup dalam debu kosmik, lalu apakah manusia itu? Berapa banyak dari apa yang disebut sains yang dapat dideteksi manusia dalam debu kosmik ini dapat mewakili segala sesuatu di dunia, alam semesta? Bab 2303. Melihat bahwa Zhiu tidak lagi berbicara untuk membantah, Leona menghela nafas dan berkata dengan suara yang sangat serius, Zhiu, kamu harus tahu bahwa semua bintang di lebih dari 2 triliun galaksi memiliki hukum operasi mereka sendiri. Apalagi nyawa miliaran orang? Bagaimanapun, dia melipat tangannya dan berkata dengan tulus, saya dulu pergi ke kuil untuk membakar dupa dan menyembah Buddha. Anda berdua dan ayah Anda mengira saya adalah tahayul feodal, tetapi telah lama dikatakan dalam Buddhisme bahwa satu dunia adalah satu pasir. Bahkan jika itu hanya kerikil, interiornya tidak terbatas. Sebagai perbandingan, galaksi hanyalah sebutir pasir di alam semesta, tetapi juga berisi dunia lain yang sangat luas. Kitab Perubahan adalah untuk memberitahu orang-orang kebenaran, segala sesuatu di alam semesta, dari debu sampai bintang, semuanya memiliki hukumnya sendiri, Anda tidak dapat memahami oke,
tetapi Anda tidak dapat menghujat, mengerti? Zhiu buru-buru mengangguk, dan berkata dengan lembut dan patuh, Bu, saya mengerti, maaf. Saya terlalu dangkal sebelumnya, saya tidak mengerti gosip tradisional, saya juga tidak mengerti jumlah barang yang digemukkan. Leona sedikit tersenyum dan berkata, segala sesuatu di dunia memiliki aturan. Selama Anda menemukan aturannya, Anda dapat melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan. Seolah-olah orang dahulu mempelajari hukum di balik fenomena langit, jadi mereka mulai secara bertahap menguasai kemampuan untuk memprediksi cuaca. Sepertinya para astronom sekarang telah menguasai hukum matahari dan bulan, sehingga mereka dapat secara akurat memprediksi setiap gerhana matahari dan gerhana bulan di masa depan, dan bahkan menghitung setiap gerhana matahari dan gerhana ribuan tahun yang lalu. Inti dari kitab perubahan adalah meringkas hukum antara dunia dan semua hal serta manusia. Begitu Anda menguasai hukum ini, Anda dapat melihat satu hal, masa lalu, masa kini, dan masa depan seseorang. Karena Guru Qinghua menasihati Anda untuk tidak melihat lagi, maka Anda harus jujur dan patuh dan berhenti mencari lagi. Baik Anda dan saudara laki-laki Anda adalah hidup saya. Terakhir kali Anda mengalami kecelakaan di Jepang, saya hampir mengalami serangan jantung. Jadi di masa depan, saya tidak dapat menerima bahwa setiap kecelakaan terjadi pada Anda lagi. Zhiu bertanya tanpa sadar, Bu, menurutmu Tuan Qinghua salah? Saat dia berkata, dia buru-buru menjelaskan, saya tidak curiga. Saya hanya berpikir hal semacam ini seperti mengerjakan soal matematika. Sedikit kesalahan akan menghasilkan deviasi yang besar. Ribuan mil? Leona menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bumi berputar mengelilingi matahari. Perlu waktu setahun untuk berputar, tapi tidak pernah ada penyimpangan. Dan tata surya berputar mengelilingi pusat dari seluruh Bima Sakti, dan butuh 250 juta tahun untuk berputar. Tidak akan ada penyimpangan, ini adalah ketegasan hukum. Hukum kitab perubahan sama persisnya dengan astronomi, dan Master Qinghua adalah guru paling mendalam dalam mempelajari buku perubahan. Dengan dia tidak akan ada kesalahan. Karena dia berkata kamu seperti ngengat yang melawan api, maka kamu harus menjauhi api dengan jujur, sejauh mungkin. Jika kamu tidak patuh dan bersikeras untuk menemukannya, maka aku akan membiarkan ayahmu mengirimmu ke luar negeri. Seperti yang dia katakan, Leona berkata lagi, pokoknya, Harvard Business School akan dimulai pada Agustus, dan masih ada sisa setengah tahun lagi. Jika Anda tidak patuh, segera pergi ke sana. Bukan saya. Zhiu buru-buru berkata, sekarang Anda mengizinkan saya pergi sendiri ke Amerika Serikat. Ketika saya pergi ke sana, sekolah tidak akan dibuka, asrama tidak akan dibuka, dan saya tidak akan terbiasa dengan tempat itu. Tidak nyaman untuk melakukan apapun. Leona berkata dengan serius, tidak ada ketidaknyamanan. Ayahmu membeli villa di dekat Universitas Harvard tahun lalu. Setelah Anda pergi ke sana, Anda bisa tinggal di sana. Ada pembantu rumah tangga, pelayan, dan asisten. Nyaman, jika tidak berhasil, saya bisa menemani Anda. Zhiu mendengar ini dan buru-buru memohon, Bu, aku tidak ingin pergi ke Amerika Serikat sekarang. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, tidak bisakah kamu menemukannya jika tidak? Ketika dia mengatakan ini, Zhiu sangat tidak mau. Dalam hati saya, tentu saja ada 10,000 alasan dan saya tidak mau menyerah mencari penyelamat. Bab 2304. Bagaimanapun, ibuku sangat absolut sekarang. Dari apa yang saya ketahui tentang dia, meskipun dia biasanya sangat lembut, begitu dia membuat keputusan, pada dasarnya tidak ada ruang untuk mediasi. Jadi, jika saya masih membabi buta menemukan dermawan saya, ibu saya pasti akan mengirim saya ke Amerika Serikat seperti yang dia katakan. Pada saat itu, ketika saya berada di Amerika Serikat, ribuan mil jauhnya dari Cina, akan semakin tidak mungkin menemukan dermawan saya. Jadi, aku hanya bisa berbohong dulu untuk menggendong ibuku, lalu diam-diam terus mencarinya. Leona tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya saat ini. Mendengar bahwa dia memang rela berhenti mencari, dia lega. Jadi dia melihat ke arah Zhifei dan berkata dengan serius, Zhifei, kamu dipanggil dengan nama ini karena kamu ingin mengetahui yang benar dari yang salah dan membedakan yang benar dari yang salah. Kepentingan kakakmu dalam masalah ini, ibumu baru saja memberitahumu. Ini sangat jelas, jadi demi hidupnya, Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menemukan seseorang untuknya secara diam-diam. Apakah kamu mengerti?
Begitu si Fei mendengar ini, dia langsung berkata, "Bu, jangan khawatir. Saya adalah orang yang selalu kagum dengan budaya tradisional kita. Karena guru telah mengatakan demikian, maka saya pasti tidak akan membantu Xiu." Zifei mengatakan yang sebenarnya. Sekarang sebagian anak muda, karena telah menerima pengaruh budaya barat, mereka mengkritik budaya tradisional secara membabi buta. Di antaranya yang paling parah menyerang adalah pengobatan tradisional. Zifei berada di masa muda yang marah, dan dia agak bias terhadap pengobatan tradisional. Ia selalu merasa bahwa obat ini tidak memiliki dasar ilmiah dan eksperimen klinis. Tetapi ketika dia berusia 19 tahun, dia pernah mengalami demam ringan yang berlangsung selama lebih dari sebulan. Di rumah sakit, dia melakukan semua tes yang dia bisa lakukan, dan pada dasarnya mencoba semua antibiotik, tetapi tidak ada yang terjadi dan tidak berpengaruh. Akhirnya dengan putus asa, ia menemani keluarganya mengunjungi dokter ternama. Setelah dokter terkenal mendiagnosisnya, dia berkata bahwa dia diserang oleh kejahatan basah. Dia memberinya akupuntur di tempat dan memberinya obat. Sejak itu, Zifei mengerti bahwa segala sesuatu selalu ada, pasti ada kebenarannya. Pengobatan tradisional telah berkembang seiring dengan peradaban selama 5.000 tahun. Kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya sebenarnya telah dibantah olehnya sejak kecil. Karenanya, sejak saat itu ia semakin terpesona dengan budaya tradisional. Hal yang sama berlaku untuk pembicaraan tentang kitab perubahan. Xiu merasa semakin putus asa saat mendengar ini. Dia tahu bahwa jika kakak laki-lakinya tidak bisa membantunya, maka dia akan benar-benar kehilangan semua bantuannya. Dalam hal ini, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk menemukan dermawannya? Sejak dia diselamatkan di Jepang, dia akan memikirkan Charlie berkali-kali setiap hari, dan mengingat semua detail penyelamatannya. Dapat dikatakan bahwa Charlie telah mengakar kuat dalam dirinya. Jadi, bahkan jika itu benar-benar nengat yang melawan api, jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin berhenti. Saat ini, Leona melihat ke arah Xiu, dan berkata dengan nada yang tidak bisa dibantah, "Xiu, Bu ingin tinggal di Aurous Hill untuk sementara waktu. Selama waktu ini, kamu akan tinggal bersamaku di Aurous Hill, jadi kamu tidak perlu pergi kemana-mana." Bab 2305. Leona sangat ingin tinggal di Aurous Hill untuk sementara waktu. Bukan hanya karena dia merindukan Changing Wade, tetapi juga karena dia sangat menyukai kota kuno tepi sungai yang hangat dan lembab ini. Selain itu, ia juga memikirkan tentang rumah tua yang pernah disewa Changing. Dia ingin tinggal di Aurous Hill, membeli rumah, dan merenovasi lagi. Jika tidak ada yang istimewa di masa depan, dia bahkan rela menetap di Aurous Hill. Leona akhirnya menikah dengan Zetienen karena melihat pria yang dicintainya menikahi wanita lain dan kehilangan kepercayaan serta harapan dalam hubungan tersebut. Namun setelah menikah, dia dan Zetienen hanya memiliki kasih sayang keluarga dan tidak ada cinta. Saat pengkhianatan Zetienen terhadapnya terungkap, rasa sayangnya pada Zetienen hampir menghilang. Jadi, dia belum menceraikan Zetienen, tetapi dia telah membuat keputusan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan lagi memaksakan dirinya pada orang lain. Mulai saat ini, dia bahkan ingin hidup sesuai dengan idenya sendiri. Menetap di Aurous Hill adalah langkah pertama. Xiu mendengar bahwa ibunya telah membiarkan dirinya tinggal di Aurous Hill, jadi dia secara alami tidak mau di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, apakah itu keluarga Su atau keluarga Du, lingkungan pengaruh utama ada di Eastcliff. Hanya di Eastcliff saya dapat memiliki kesempatan untuk memobilisasi lebih banyak sumber daya untuk membantu saya menemukan dermawan saya. Namun, jika saya tinggal dengan ibu saya di Aurous Hill, saya tidak akan memiliki sumber daya untuk dimobilisasi. Selain itu, ibuku sangat menentang jika aku mencarinya, dan aku akan berada di bawah hidungnya di masa depan, dan tidak ada kesempatan untuk menemukannya. Memikirkan hal ini, Xiu sangat tertekan, jadi dia tidak segera menanggapi kata-kata ibunya. Melihat ekspresinya yang penuh dengan keraguan dan keengganan, Leona hanya bisa mengerutkan keningnya, dan bertanya, "Apa? Apa maksudmu? Apakah kamu belum siap untuk setuju?" Xiu buru-buru berkata, "Bukan ibu, sebenarnya aku ingin tinggal bersamamu di Aurous Hill, tapi jujur saja, aku takut hidupku di Aurous Hill tidak akan terbiasa setelah sekian lama." Leona mengangguk dan bertanya, "Katakan saja padaku, kenapa kamu tidak terbiasa?" Xiu menggelengkan jarinya dan berkata, "Lihat, musim dingin di Eastcliff selalu kering,
tapi Aurous Hill sangat lembab. Leona segera berkata, tidak masalah, biarkan seseorang memasang sistem dehumidifikasi sentral terbaik di kamar Anda, dan kemudian kami dapat memeriksa kondisi cuaca di East Cliff secara real-time. Bagaimana kelembaban udara di East Cliff? Pastikan kelembapan udara di kamar Anda cocok. Jika kelembapan udara di East Cliff 10%, maka jaga agar ruangan Anda tetap 10%, yang pasti tidak lebih buruk dari poin persentase. Zio menjadi besar untuk sementara waktu, dan buru-buru berkata, tidak hanya kelembapan udara, tapi juga kebiasaan hidup. Saya tidak terlalu terbiasa makan di sini. Leona melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, ibu akan menugaskanmu menjadi koki dari East Cliff. Saat kamu di rumah, tidakkah kamu menyukai makanan yang dibuat oleh chef di rumah? Kebetulan ayah Anda juga akan pergi ke Australia sekarang, dan koki ada di rumah. Saya masih menganggur. Saya akan membiarkan dia datang besok, oh tidak, biarkan dia datang hari ini, sehingga Anda dapat makan makanan yang biasa mulai besok pagi. Zio berkata dengan malu-malu, Bu, aku bisa tinggal di sini untuk menemanimu, tapi adikku masih harus kembali. Anda memanggil koki ke Aurous Hill, saudaraku. Apa yang harus dia lakukan setelah dia kembali? Sebelum Leona sempat berbicara, Zifei langsung menyatakan posisinya dengan sangat tegas, tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Masalah besarnya adalah saya akan makan di luar setiap hari. Bagaimanapun, saya akan menjadi bujangan untuk menyelesaikannya, dan seluruh keluarga tidak akan lapar jika satu orang sudah kenyang.